Oke, tolong ditunggu sebentar. Oke, untuk layarnya apa udah kelihatan? Terlihat, Kak. Oke, terima kasih. Oke, sebelumnya terima kasih banyak teman-teman atas waktunya untuk tutoring hari ini. Makasih juga buat teman-teman yang udah datang hadir pada hari ini. Mungkin untuk hari ini kita bakal bahas soal UAS tahun lalu, UAS mata kuliah kimia organik. Untuk soalnya di sini aku langsung mulai aja dari nomor 1. Di soal nomor 1 ini kita diminta untuk mengusulkan mekanisme reaksi. Nah, kalau di nomor 1 ini sudah ada semacam pathway-nya dari senyawa apa, jadi produk apa dengan hint reagen-reagen yang dipakai. Nah, jadi tugas kita di sini untuk menentukan produk A yang terbentuk dan produk B dengan mekanismenya juga. Oke, kalau kita lihat di sini ada senyawa asam karboksilat ya, bisa dilihat di sini. Fokus utama kita ada di senyawa asam karboksilatnya dan direaksikan dengan SOCl. Kalau mungkin teman-teman sudah pernah baca bukunya Organic Chemistry penulis Wade, itu asam karboksilat yang direaksikan dengan SOCl2 itu akan menghasilkan halida asam. Nah, halida ini bisa berupa Cl, bisa Br, dan I. Jadi untuk tahapan pertama membentuk produk A ini, kalau dilihat dari pola reaksinya, itu asam karboksilat direaksikan dengan SOCl2 atau COCl2 akan menghasilkan halida asam. Kalau di sini nyebutnya klorida asam. Nah, kalau kita lihat polanya di sini kan sudah ada gugus karboksilat dan di sini gugus halida asamnya. Berarti R ini kalau kita sesuaikan sama soalnya berarti dari sini sampai sini. Dan ini nggak berubah. Karena ini bagian yang ini tidak bereaksi dengan SOCl2 itu secara langsung. Yang bereaksi cuman gugus fungsi ini. Oke. Nah, di sini udah aku tuliskan mekanismenya. Jadi di sini pakai mekanisme nucleophilic attack. Di sini ada gugus karbonil ya. Di sini O-nya punya momen dipol negatif dan di sini ada C momen dipol positif. Di sini elektron rangkap akan menyerang S dari SOCl2. Nanti akan terbentuk senyawa ini. Jadi ini akan menyerang S di sini karena S ini momen dipolnya positif. Kalau dilihat C ini elektronegativitasnya tinggi dan O juga elektronegativitasnya tinggi. Jadi ini momen dipol negatif, di sini momen dipol positif. Jadi oleh karena itu elektron rangkap yang ada di sini akan menyerang atom S. Nah, dari sini udah diserang, elektronnya akan berpindah ke O jadi negatif. Itu. Baru untuk menstabilkan C yang ada di sini kan ikatannya ada 4 ini. Untuk menstabilkan karena satu ikatan udah dipakai berikatan dengan S, makanya O pasangan elektron bebas yang ada di sini dipakai untuk membentuk ikatan CO di sini. Nah, senyawa yang terbentuk jadi begini. Dari sini pasangan elektron bebas tadi akan dikembalikan lagi untuk berikatan dengan S dan gugus Cl ini akan terlepas. Kenapa Cl itu bisa lepas? Karena Cl itu termasuk good leaving group. Jadi Cl itu termasuk gugus leaving group yang baik. Jadi dia mudah lepas dibandingkan ada gugus-gugus lain yang sulit lepas. Jadi termasuk good
leaving group. Gak cuma CL tapi X ini termasuk BR, CLI itu termasuk good living group. Selain X atau Halida ada juga H2O+, itu termasuk good living group juga dan lain sebagainya. Setelah ini sudah living groupnya dilepaskan, nanti dari CL ini akan menyerang C karbonil yang ada di sini. Nanti rangkap yang sudah terbentuk tadi akan kembali, dan ini nanti akan disusun ulang strukturnya menjadi seperti ini. Jadi CL yang tadi sudah dilepaskan akan menyerang ke sini, akan menyerang ke C ini, terus elektron rangkapnya di sini akan kembali ke O dan akan membentuk senyawa ini. Nah, dari sini gimana cara ngebentuk halida asamnya? Itu nanti senyawa SOCl2 tadi ini yang udah bergabung akan dilepaskan kembali nanti dalam bentuk SO2, gas SO2 dan HCl. Nah, ini kalau dilihat di sini ikatan ini akan putus, teman-teman. Ikatannya akan putus, akan berpindah ke sini jadi SO2 begini. Ini gas SO2. Lalu Cl sini juga akan putus ikatannya. Cl akan berikatan dengan H yang di sini menjadi HCl. Dan ikatan tadi akan kembali ke O. Jadi nanti yang ini putus, ini putus, ini putus. Jadi tersisa gugus halida asam ini. Nah, ini hasil produk akhirnya. Jadi untuk produk A, kalau teman-teman ngelihat ada SOCl dan asam karboksilat, berarti produk A-nya itu adalah halida asam atau di sini klorida asam gitu. Yang bagian gugus R ini nggak terlalu diperhatiin karena yang bereaksi dengan SOCl itu cuman gugus karboksil. Setelah didapatkan produk A tadi, ini tahap kedua, klorida asam akan direaksikan yang pertama dengan reagen Grignard atau MgBr dan juga asam. Untuk mekanisme sendiri kita tulis lagi senyawa A yang terbentuk. Ini senyawa A. Oke, di sini ada yang kurang. Jadi dari ikatan Mg dan C di sini akan menyerang karbonil yang punya dipol positif. Dan O ini nanti akan pasangan elektron di sini akan berpindah jadi PiB. Nah, bisa dilihat di sini O-nya jadi negatif, terus tadi MgBr ini akan berikatan ke sini. Jadi ini masuk ke sini. Tadi yang sudah aku sebutkan, karena Cl itu good living group, maka Cl ini bisa dilepaskan, teman-teman. Jadi Cl-. Sudah dilepaskan, akan terbentuk senyawa ini. Nanti senyawa reagen Grignard ini akan menyerang lagi untuk yang kedua kalinya ke gugus karbonil ini. Nanti menyerang lagi ke sini, nanti akan masuk lagi senyawa seperti ini. Masuk lagi, jadi ada dua yang masuk ke dalam senyawa ini. Nah, ini kan sudah maksimal ya. C yang ada di sini sudah maksimal berikatan, ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi nggak bisa kembali lagi seperti ini. Nggak bisa kembali lagi pasangan elektron bebasnya.
Jadi di sini akan direaksikan dengan asam dalam bentuk H3O+. Nanti O di sini akan menyerang H dari HO3+. Nanti di sini hasil produk sampingnya adalah H2O. Ini H2O nanti. Nah, jadi untuk reaksi dari klorida asam dengan peragan Grignard ditambah asam itu adalah alkohol tersier. Di sini ada gugus R. 2 gugus R ini nanti tambahan dari reagen Grignard itu. Jadi penambahannya ada 2 kali. Di sini ini dari reagen Grignard, ini juga dari reagen Grignard. Jadi dapatkan alkohol tersier. Gitu. Mungkin buat yang nomor 1 ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kalau nggak ada aku lanjut lagi. Misalnya ada yang mau ditanyain bisa langsung open mic aja nggak apa-apa. Soalnya di sini aku nggak terlalu ngeliat zoomnya gitu. Oke, nomor 2. Nomor 2 itu sebutkan reaksi-reaksi yang dapat digunakan untuk mensintesis senyawa asetat anhidrida. Tuliskan mekanisme reaksinya. Terus untuk yang B, sebutkan juga reaksi-reaksi yang dapat terjadi pada senyawa asetat anhidrida dan tuliskan mekanismenya. Oke. Karena ini juga aku tahu udah mepet sama UAS ya, dan mungkin agak susah juga buat baca-baca ulang materi apalagi dari textbook. Cuman aku mau nyaranin kalau teman-teman mau latihan soal itu bisa banget buka buku ini, buku Organic Chemistry, penulisnya Leroy G. Wade yang edisi ke-8. Edisi di bawah juga nggak apa-apa sih karena nggak terlalu beda jauh. Karena mungkin karena soal-soal dari UAS yang tahun 2023-2024 ini tuh asalnya dari situ teman-teman. Jadi soal yang nomor 3, nomor 4 itu semua ada di buku itu. Mungkin soalnya aja ya, tapi nggak ada jawabannya. Kalau untuk jawabannya ada di solution book manualnya sih sebenarnya. Cuman gitu, ini sumbernya kebanyakan dari buku ini. Jadi teman-teman bisa banget baca atau catat kayak ini mekanisme umumnya, reaksi umumnya itu bisa dapat dari buku ini. Gitu. Untuk yang nomor 2 tadi kan reaksi dan juga sintesis dari asetat anhidrida. Asetat anhidrida itu senyawanya gimana sih? Ini ya. Asetat anhidrida. Asetat itu kan C-nya 2 ya. Ini anhidrida. CO, ada O di tengah dan ada CO rangkap 2 lagi. Asetat anhidrida itu bentuknya gini. CH3, CO, CO, CH3. Nah ini asetat anhidrida. Sintesisnya itu gimana sih? Sintesisnya kalau berdasarkan buku ini itu cuma ada 1 ya. Itu dapat dihasilkan dari reaksi halida asam dengan asam karboksilat. Nanti akan membentuk ini. Di sini udah kasih warna ya, ada warna biru, itu berarti gugus yang ini itu didapatkan dari halida asamnya, dan yang gugus bagian ini warna pink itu berasal dari asam karboksilat. Nah, karena yang mau kita buat itu adalah asetat anhidrida, berarti senyawa halida asam dan asam karboksilatnya itu juga harus sama kan? Sama-sama asetat ini. C-nya 2. Nah, ini dari asam karboksilat. Berarti dari bagian sini ini tinggal ditambah H, dan yang ini berasal dari halida asam bisa tinggal ditambah Cl gitu. Nah, di sini. Berarti kalau untuk membentuk asetat anhidrida kita reaksikan halida asam ini
dengan asam asetat. Reaksinya itu nucleophilic attack ya. Jadi di sini ada nukleofil, ada PEB di sini yang menyerang elektrofil. Cl yang momen dipolnya positif. Ini momen dipol O negatif. Dia diserang ke sini, O-nya elektronnya akan kembali ke O, lalu berikatan di sini. Asam karboksilat akan berikatan seperti ini. Nah, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, Cl ini juga akan lepas sebagai leaving group. Pasangan elektron tadi akan dikembalikan untuk menstabilkan ikatan yang ada di tengah nih, ikatan C ini. Cl-nya udah lepas dan ini kan masih ada di sini muatannya masih positif ya. Jadi perlu ada pelepasan hidrogen di sini untuk menstabilkan bagian ini. Caranya dengan Cl tadi yang udah dilepaskan akan menyerang H dan elektron di sini akan dikembalikan ke O. Nah, ini terbentuklah senyawa asetat anhidrida di sini. Jadi untuk mekanismenya turunan asam karboksilat itu kurang lebih sama ya. Ada nucleophilic attack, lalu nanti ada pelepasan leaving group, gitu. Baru nanti ada protonasi. Polanya hampir sama di semuanya, kayak gini juga. Di sini tuh mirip. Nah ini tadi buat jawaban yang A. Cara mensintesis asetat anhidrida dari klorida asam dan juga asam karboksilat. Gitu. Kalau misalnya ditanya mungkin bukan asetat anhidrida atau mungkin C-nya lebih panjang gitu. Itu disesuaikan aja, berarti tinggal bagian R ini yang teman-teman ubah. Gitu. Bagian R ini yang diubah. Bagian R ini juga diubah menyesuaikan apa yang ditanya. Gitu. Terus untuk pertanyaan yang B, reaksi apa aja yang bisa terjadi pada senyawa asetat anhidrida? Di sini aku tuliskan dulu reaksi umum dari anhidrida itu sendiri. Jadi anhidrida itu bisa mengalami 4 reaksi. Yang pertama bereaksi dengan air atau hidrolisis. Lalu yang kedua dengan alkohol dengan bantuan asam. Yang ketiga dengan amina. Dan yang terakhir bereaksi dengan benzena ataupun turunan benzena ditambah AlCl3 untuk membentuk senyawa aromatik ini. Ini namanya asilasi. Asilasi Friedel-Crafts. Kalau untuk reaksi ini itu diambil dari bab sebelumnya yang reaksi untuk senyawa aromatik. Cuman karena anhidrida di sini bisa bereaksi dengan aromatik, jadi aku masukkan. Jadi ada 4 reaksi yang bisa terjadi ke asetat anhidrida. Buat yang pertama ini ada hidrolisis. Mekanismenya yang pertama, air di sini akan menyerang C yang punya momen dipol positif. Di sini pasangan elektron bebas, pasangan elektronnya akan berpindah jadi PEB di O, lalu terbentuk senyawa ini. Nah, sama dengan Cl, senyawa ini itu, gugus ini itu juga merupakan good leaving group, jadi gampang lepas. Gitu. Oh ya, mohon maaf sebelumnya ini tuh sebenarnya ini bukan R tapi CH3 juga. Ini CH3, ini juga CH3. Nah, setelah H2O tadi menyerang ke C di sini, nanti akan ada yang dilepaskan berupa leaving group. Jadi ini adalah leaving group yang baik. Jadi bisa lepas dan PEB di sini akan kembali menjadi ikatan rangka. Setelah lepas leaving group ini, nanti juga nanti kan akan terbentuk
CH3COO atau ini yang nantinya akan menyerang H dari H2O tadi yang sudah berikatan untuk menstabilkan senyawa yang ada di sini, karena di sini tadi masih positif kan. Terjadi protonasi dan yang terbentuk adalah senyawa asam asetat sebanyak 2 mol. Ini bisa dilihat dari yang kiri tadi tuh terbentuk asam asetat dan yang ini juga terbentuk asam asetat. Ya ini bukan R. Ini CH3. CH3. Jadi terbentuk asam karboksilat. Kalau yang reaksi kedua yaitu dengan alkohol, nantinya akan membentuk ester dan juga asam karboksilat. Mekanismenya itu hampir sama kayak tadi. Di sini ada nukleofil yang akan menyerang elektrofil yang ada di sini dari karbonil, salah satu karbonil. Sama juga seperti H2O, nanti akan terbentuk senyawa ini. PEB-nya akan menjadi ikatan ini. Dan muatan O-nya yang tadinya netral itu jadi positif. Elektron rangkap di sini akan menjadi PEB di O. Baru selanjutnya akan ada pelepasan gugus juga. Di sini juga termasuk good living group, jadi bisa lepas dengan mudah. Good LG atau living group. Nah, nanti ini juga akan terjadi protonasi dari gugus CH3COO- akan menyerang H dan ikatannya akan di sini akan menjadi PEB untuk O. Nah, jadi terbentuk senyawa ester atau di sini metil metanoat. Itu. Jadi asalnya CH3 di sini itu dari alkohol. Sedangkan bagian CH3COO ini berasal dari senyawa asetat anhidrida dari sini. Nah, ini akan menjadi ini. Sedangkan CH-nya itu berasal dari sini. Lalu tadi sisanya akan menjadi asam karboksilat, sama seperti hidrolisis tadi. Terus lanjut untuk amina itu juga sama ya, polanya juga nukleofil attack. Di sini PEB dari N akan menyerang C yang ada di sini, terus nanti akan menjadi positif muatannya, terus di sini akan lepas juga sebagai living group yang baik. Lalu di sini akan menjadi kata menangkap kembali. Nah, dari sini yang udah lepas tadi juga sama, akan protonasi H di sini. Nah, senyawa yang terbentuk adalah amida. Jadi untuk reaksi asetat anhidrida dengan amina itu akan terbentuk amida. R ini nanti bisa berupa H atau berupa gugus alkil ya. Jadi R itu yang di sini nggak harus CH3, nggak harus gugus alkil, tapi bisa H juga. Jadi di sini aminanya bisa amina primer, amina sekunder itu. Tapi nggak bisa amina tersier karena nanti nggak ada ini protonasinya, ini nggak bisa. Jadi cuman amina primer sama sekunder. Dan untuk yang terakhir dari reaksi dari asetat anhidrida itu reaksi asilasi Friedel-Crafts. Itu pertama direaksikan sama ini ya. Di sini AlCl3 bertindak sebagai katalisatornya. Katalisator dari O karbonil di sini akan menyerang Al. Al ini momen dipolnya positif. Cl-nya momen dipol negatif. Jadi makanya di sini akan menyerang. Di sini negatif, di sini positif. Gitu.
nanti satu ikatan itu akan terbentuk, makanya O di sini muatannya positif. Jadi dari PEB di sini akan menjadi ikatan ini, makanya O jadi positif. Lalu di sini akan terjadi pemutusan ikatan, di sini akan putus, terpisah, dan akan terbentuk ion yang akan berguna nantinya untuk asilasi itu sendiri. Jadi fungsinya Cl3 itu adalah untuk membentuk ion asilium ini, teman-teman. Nah, ion asilium itu bagian ini, CH3 CO rangkap 3 positif ini, ion asilium. Nanti ion asilium yang akan menjadi bagian asilnya dalam senyawa aromatik ini, asilasi Van de Graaff. Namanya katalisator itu nanti akan kembali lagi menjadi bentuk semulanya ya. Nah, tadi ion asilium yang udah terbentuk tadi akan bereaksi dengan benzina. Mekanismenya dari elektron ikat yang ada di rangkap ini akan bereaksi akan menyerang C. Di sini C mau dipolnya positif, di sini negatif. Dia akan menyerang ke C, terus nanti akan berikatan di sini. Lalu tadi ada senyawa yang lepas ini akan bereaksi akan menyerang H untuk nanti membuat ikatan baru. Itu. Nanti hanya lepas akan terbentuk ini. Asil, gugus asil. Dan untuk ini sebenarnya itu resonansi ya. Ada perpindahan elektron sebenarnya di tengah ini, cuman nggak aku gambarin karena panjang. Nanti ini bisa teman-teman buat sendiri. Mungkin udah belajar untuk resonansinya dari reaksi substitusi elektrofilik aromatik. Nah, itu nanti bisa dipelajarin ya. Nanti akan ada perpindahan elektron dari sini ke sini, gitu. Oke. Itu untuk nomor 2 bagian B. Reaksi pada senyawa asetat anhidrida. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Mungkin aku ulang sekali lagi, untuk asetat anhidrida itu bisa mengalami 4 reaksi. Yang pertama hidrolisis dengan H2O, lalu reaksi dengan alkohol membentuk ester, lalu reaksi dengan amina membentuk amida, dan yang terakhir reaksi dengan benzina atau turunan benzina ditambah dengan AlCl3. Untuk mekanismenya mirip-mirip juga, tahap pertama, tahap kedua sampai ketiga gitu. Oke, karena nggak ada yang ditanyain, aku lanjut ke nomor 3 ya. Di sini nomor 3, buatlah mekanisme reaksi transesterifikasi atau pembukaan cincin dengan katalis asam dari reaksi berikut. Reaksinya udah dikasih, tugas kita itu membuat tahapan dan juga mekanismenya serta struktur intermediate yang terstabilkan resonansi. Oke, dari senyawa ini ini reaksinya Oke, buat nomor 3 ini dari sini ini kan bisa terlihat ini senyawa siklik ya. Ini senyawa siklik yang ada gugus semacam
ester gitu. Nah, di sini O yang ada di rangkap ini akan menyerang H plus, karena ini dalam suasana asam atau katalis asam, jadi ini akan bereaksi dengan H plus. Nah, dari sini akan terbentuk struktur resonansi. Di sini intermediate-nya. Ini intermediate-nya kalau dilihat dari PEB ini kan akan membentuk ikatan dengan H. Jadi ikatan ini. Dan O-nya jadi muatan positif. Nah, ini tuh bisa terjadi perpindahan elektron. Perpindahannya itu dari elektron di rangkap ini akan berpindah ke O, nanti C-nya yang jadi positif seperti ini. C-nya jadi positif. Nanti bisa berpindah juga dari PEB ini akan berpindah elektronnya ke ikatan ini. Jadi rangkap 2 dan O-nya bermuatan positif. Jadi ini ada perpindahan antara bagian ini. Terjadi resonansi. Nah, ini terstabilkan gitu teman-teman. Nah, dari ketiga senyawa ini kita pilih salah satu yang paling stabil senyawanya. Di sini senyawa yang di tengah nanti akan direaksikan dengan metanol atau alkohol primer ya. Dan di sini akan terjadi penyerangan nukleofilik. Di sini nukleofil akan menyerang elektrofil yang ada di sini. Di sini. Nanti CH3OH akan menyerang C, nanti akan terbentuk seperti ini. O-nya jadi muatan positif, terus nanti metanolnya akan menyerang H kembali atau memprotonasi H untuk menstabilkan gugus ini. Nanti terbentuk gugus OCH3 dan hanya itu akan lepas. Di sini nggak aku tulisinnya, cuma nanti akan terbentuk CH3OH positif. Begitu. Nanti di sini dari O yang ini akan bereaksi lagi dengan asam membentuk senyawa ini. Jadi satu PEB akan direaksikan, akan menyerang H, nanti akan terbentuk OH dan muatannya positif. Nah, dari sini akan ada ikatan yang putus dan jadinya akan terbentuk struktur resonansi lagi, intermediate yang beresonansi. Jadi ikatan ini akan putus. Ikatan ini putus. Nanti ikatannya akan putus. Jadi PEB yang ada di O. Tuh. Nah, ini resonansinya antara bagian ini. Resonansi yang terjadi. Dari senyawa ini ke struktur resonansi yang ini, perpindahan elektronnya itu dari PEB ini akan berubah menjadi rangkap antara O dengan C di sini. Lalu habis itu akan terjadi perpindahan lagi dari di sini kan ada sebenarnya ada PEB ya. Di sini akan terjadi perpindahan elektron juga. PEB yang dari O akan ke sini. Terjadi ini. Begitu perpindahannya. Lagi-lagi kita ambil yang di tengah ini untuk direaksikan selanjutnya dengan metanol lagi. Nanti metanolnya akan menyerang H untuk diprotonasi dan pasangan elektron di sini akan menjadi PEB. Jadi senyawa akhir yang terbentuk adalah ini. Ada gugus ester di ujung dan ada gugus alkohol. Gitu. Nah, ini terjadi pembukaan cincin ya, ring opening namanya.
Di sini awalnya senyawa siklik berubah menjadi senyawa rantai lurus gitu, atau senyawa alifatik ya namanya. Untuk nomor 3 udah cukup sampai sini. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, aku lanjut lagi untuk nomor 4. Nomor 4 ini buatlah mekanisme reaksi tahap per tahap untuk hidrolisis butirolakton. Di sini itu butirolakton dengan katalis basa. Kalau untuk nomor 4 ini mekanismenya itu pakai nucleophilic attack lagi. Di sini ada nukleofil yang akan menyerang karbonil di sini. Nanti elektronnya akan berpindah menjadi PeB. OH-nya akan berikatan ke sini menjadi ini. Lalu di sini ada pembukaan cincin juga sama seperti nomor 3. Jadi ikatan di sini akan putus dan menjadi PeB di O. Di sini akan menjadi rangkap. Nah, jadi terbentuk ini karboksil di ujung. Nah, dari sini O ini akan menyerang H yang ada dalam senyawa itu sendiri. Itu. Nanti jadi terbentuk struktur resonansi ini. Perpindahan elektronnya itu dari sini, dari O minus, nanti di sini dirangkap ke O. Nanti begitu juga kebalikannya. Terjadi perpindahan di sini, resonansinya yang terjadi. Jadi yang terbentuk dari hidrolisis butirolakton dengan katalis basa yaitu terbentuk ion 4 hidroksi butirat. Untuk selanjutnya nomor 5 itu kita membahas tentang amida ya. Untuk sumber bacaan yang bisa teman-teman baca itu ada di chapter 21. Untuk semua nomor ini dari 1 sampai 5 itu semuanya ada di chapter 21 karena membahas turunan asam karboksilat. Mulai dari ester, terus anhidrida tadi, amida, itu semua dibahas di chapter 21. Untuk reaksi jadi di sini yang A dulu itu ditanyakan reaksi untuk sintesis senyawa amida ini, N3-dimetilbenzamida. Kalau untuk yang B, reaksi-reaksi yang dapat terjadi pada N3-dimetilbenzamida. Yang pertama dulu, kita tahu kan di sini gugus utamanya itu adalah amida. Jadi amida yang akan kita fokuskan. Reaksi apa aja sih yang bisa terjadi pada amida gitu kan? Itu ada di chapter 21 tadi. Ada beberapa reaksi. Yang pertama untuk mensintesis amida itu sendiri. Yang pertama, amida itu bisa disintesis dari asil halida ditambah amina. Terus yang kedua dari anhidrida ditambah amina. Dan yang terakhir dari ester dan yang ketiga ada ester dan amina, dan yang terakhir ada asam karboksilat dan amina. Intinya karena amida ini kereaktifannya cukup rendah dibandingkan turunan karboksilat yang lain. Jadi amida ini bisa disintesis dari turunan karboksilat yang lain, yaitu makanya ada banyak. Sedangkan asil halida tadi yang di nomor 1 ya yang di nomor 2 ya, yang di nomor 2 ini cuma bisa direaksikan satu ya, setahu aku dari buku ini cuma satu. Cuman dari maksud aku kalau untuk asetat anhidrida itu lebih reaktif daripada amida. Jadi
karena posisinya cukup tinggi, jadi cuma bisa disintesis dari senyawa yang lebih reaktif. Satu-satunya yaitu halida asam. Jadi halida asam ini lebih tinggi kereaktifannya gitu. Jadi untuk amida ini ada empat sumber untuk sintesisnya. Yang pertama asil halida sama amina. Oke. Jadi yang pertama-tama kita lihat di sini adalah kita ini mau bikin sintesisnya kan. Kalau misalnya teman-teman mau buatnya itu dari benzena itu bisa banget. Cuman ya begini, jadi panjang banget tapi bagus sih sebenarnya. Kalau teman-teman bikin mekanisme bener-bener dari awal. Jadi kalau dilihat kita tuh lihat dari sini dulu. Oh, di sini ada benzena yang ada CH3-nya. Berarti kita harus bikin toluenanya dulu. Ini kan toluena ya. Bikin toluenanya dulu. Di sini aku bikin karena di sini ada dua substituen, ada CH3 dan amida ini. Kalau aku analisis, benzena itu kita asilasi dulu untuk membentuk senyawa ini yang nantinya bisa mengarahkan CH3 ke tempatnya. Ini kan pengarah ini. Nanti aku itu mau membentuk ini yang nanti akan direaksikan dengan CH3Cl dan AlCl3 gitu. Karena ini tuh pengarah meta, makanya dimasukkan duluan ke benzena yang nanti akan bisa mengarahkan CH3 ini ke tempatnya. Kalau CH3-nya duluan itu nggak bisa karena CH3 pengarah ortopara, nantinya jadi nggak sesuai sama molekul yang kita mau gitu. Jadi ini agak panjang ya sebenarnya. Ini tuh termasuk ke mekanisme substitusi elektrofilik aromatik ya. Dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini itu substitusi elektrofilik aromatik ya. Yang pertama itu kita mau bikin ini asalnya dari benzena dan senyawa halida asam. Nanti akan bereaksi dengan AlCl3 membentuk ini. Nanti akan direaksikan dengan benzena untuk membentuk ini. Setelah ini baru kita akan masukkan dari sini kita masukkan CH3-nya. Oh ini ada yang ketinggalan. Nah ini kan masih ujungnya COCH3 dan kita maunya kan di sini ada NH sama CH3. Tadi karena kita udah tahu kalau pembentukan amida itu bisa berasal dari asil halida dan amina, berarti kita mau bikin benzenanya ini menjadi asil halidanya dulu gitu. Makanya di sini dari udah senyawa ini terbentuk, nanti akan direaksikan dengan SOCl3 untuk membentuk asil klorida di sini. Membentuk asil klorida. Nanti setelah terbentuk senyawa ini akan dilanjutkan untuk membentuk amida. Tadi kalau kita lihat senyawa yang mau kita bentuk itu ada NH3CH3, berarti amina yang kita reaksikan itu adalah NH2CH3 gitu. Harus sesuai sama ini. Nanti reaksinya seperti ini. Dari amina ini akan menyerang karbonil
melakukan berikatan di sini, Cl-nya akan lepas. Terus nanti dari aminanya lagi akan memprotonasi H di sini. Jadi dilepaskan, nanti terbentuk amida. Nah, seperti ini. Jadi stepnya lumayan panjang ya. Yang pertama itu dibuat dulu asilnya, gugus asil. Habis itu diubah gugusnya menjadi asil klorida. Setelah terbentuk asil klorida, itu direaksikan dengan amina untuk membuat amida. Gitu. Itu untuk sintesis yang pertama. Untuk sintesis yang kedua bisa berasal dari anhidrida dan juga amina. Tapi kalau di sini aku itu menggambarkannya awalnya itu dari asil klorida yang direaksikan dengan asam karboksilat. Gitu. Nanti untuk membentuk ini anhidrida. Sebenarnya dari anhidrida itu juga bisa. Jadi untuk memperlihatkan kan cara pembuatan amida itu bisa dari anhidrida ditambah amina. Jadi mulai dari sini juga boleh. Di sini. Nanti dari anhidrida ini akan diserang oleh amina, sama seperti reaksi sebelumnya. Di sini ada PB menyerang ke sini, elektronnya ke O. Lalu di sini akan ada gugus yang lepas, ada leaving group yang lepas, yaitu ini. Nanti ini udah lepas, berarti tersisa O rangkap 2 sama NH2CH3. Di sini karena belum stabil N-nya masih positif, maka akan diprotonasi oleh amina. Nanti terbentuklah amida gitu. Untuk yang ketiga itu dari ester sama. Di sini ester. Jadi kalau reaksi amida itu kalau dari ester ya, R ini rumus umumnya RCOOR, direaksikan dengan NH2CH3. Nah, jadi R ini harus teman-teman sesuaikan sama senyawa yang mau dituju, yang mau dibuat. Yang di sini kalau dilihat senyawa yang dituju itu berarti R-nya yang ini. R-nya 2 ini. Gitu. Jadi harus tahu esternya ini gugus R-nya yang mana, yang ini CH3 atau metilbenzena ini. Lalu yang terakhir itu ada asam karboksilat, itu juga sama seperti sebelumnya terjadi penyerangan oleh nukleofil sini. Nanti leaving groupnya juga lepas di sini. Sebenarnya untuk OH ini bukan termasuk good leaving group. Good leaving group itu yang baik adalah H2O, H3O+, H2O+, sorry. H2O+ itu termasuk good leaving group. Untuk OH sendiri bukan termasuk good leaving group, jadi ini sebenarnya masih bisa direaksikan dulu sama asam untuk bisa melepaskan gugus ini dengan baik. Karena kalau OH ini sendiri ini cukup nggak bisa lepas begitu aja sih, agak susah. Nanti ini akan lepas, terus akan diprotonasi oleh amina dan terbentuk senyawa ini. Oh ya, ketinggalan. Oke, itu untuk sintesis dari senyawa amida. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Karena ini lumayan panjang gitu.
Lebih bagus lagi kalau untuk sintesis senyawa seperti ini tuh dari awalnya. Karena di sini misalnya teman-teman lihat, oh di sini ada benzena, mungkin bikin awalannya senyawa awal itu dari benzena, baru dimasukkan substituennya yang mana dulu, itu kan sudah dipelajari juga ya di substitusi elektrofilik aromatik. Pengarah gugus ortopara, pengarah gugus meta, itu teman-teman hafal juga, teman-teman ingat-ingat. Dan mekanisme kayak ini kan pakai AlCl3, terus yang lain kayak pakai misalnya nitrasi atau sulfonasi, ada brominasi, klorinasi, itu juga dihafalin karena ya penting sih. Karena walaupun ini yang nomor UAS ini sebenarnya fokusnya itu ke turunan asam karboksilat, tapi nggak menutup kemungkinan reaksi-reaksi yang muncul di UTS kemarin itu juga dibawa gitu. Kayak ini kan juga dimasukin nih, substitusi elektrofilik aromatik itu juga masuk. Asilasi Friedel-Crafts ini dari asilasi Friedel-Crafts direaksikan sama SOCl2, baru dari sini baru terjadi reaksi antara asil halida sama amina itu untuk membentuk amida. Yang ini nggak aku ulang karena ya bisa diulang dari sini, sebenarnya sama aja, jadi biar nggak kepanjangan. Ini juga teman-teman bisa sintesis kayak yang di atas. Ini aku langsung kasih poin utamanya, yaitu antara, oh ini belum utama sih sebenarnya, utama yang di bawah ini. Ini dari hasil klorida tadi aku reaksin sama asam karboksilat untuk membentuk anhidrida. Jadi ini yang nomor 2 jauh lebih panjang. Dari asilasi terus diubah gugusnya jadi Cl, baru pembentukan anhidrida, baru habis itu pembentukan amida gitu. Untuk poin utamanya itu ya dari sini gitu. Untuk ester itu juga sama, dia langsung poin utamanya aku bikin di sini, dari esternya itu sendiri direaksikan sama amina gitu. Untuk asam karboksilat ini juga sama, aku langsung poinnya langsung terbentuk, ini direaksikan sama amina. Oke, mungkin kalau nggak ditanya aku lanjut lagi untuk yang terakhir. Terakhir ini ada reaksi yang bisa terjadi pada senyawa amida N3-dimetilbenzamida. Yang pertama ada hidrolisis, yang kedua ada reduksi. Untuk hidrolisis sendiri ini ada dua macam katalis, ada katalis basa sama katalis asam. Untuk yang pertama katalis basa, dari sini OH ini bertindak sebagai nukleofil yang akan menyerang karbonil di sini. Nanti ini juga ada gugus yang lepas, sama seperti sebelumnya. Ini jadi ikatan terangkap, ini lepas. Nanti ini juga akan terbentuk, nanti ini juga akan terjadi protonasi. Nah, di sini yang terbentuk adalah ion gitu untuk katalis basa. Kalau katalis asam itu agak berbeda sedikit. Jadi dari O di sini yang sangat negatif momen dipolnya akan menyerang H positif, akan menyerang proton. Di sini PeB akan dipakai berikatan dengan H, lalu di sini H2O akan menyerang karbonil di sini dan bertindak sebagai nukleofil. Nah, untuk yang katalis asam ini ada senyawa, ada struktur resonansi di
Sini. Nah, tadi H2O udah berikatan ke C di sini. Nanti H2O juga akan memprotonasi H-nya. Nah, di sini terbentuk ada 2 gugus alkohol. Tapi belum selesai, ini akan bereaksi lagi dengan H+. Aku pending azan dulu mungkin ya. Di sini setelah tadi udah terbentuk ini 2 gugus OH, dari NH dari N di sini akan menyerang H+ yang nantinya akan menjadi good living group. Nah, tadi awalnya kan di sini belum jadi good living group nih, nggak bisa lepas. Setelah direaksikan dengan asam H+, di sini jadi NH2 positif CH3 dan ini termasuk good living group, jadi bisa lepas. Di sini pasangan elektron bebasnya akan membentuk tangkap di sini dan terjadi protonasi juga dari NH2CH3. NH2CH3 dari ini yang lepas tadi ya. Ini jadi NH2CH3 nanti akan memprotonasi H di sini untuk menstabilkan karbonil ini. Oke, untuk yang katalis asam hasil akhirnya ini. Ada gugus karboksilat dan ini metilnya. Dan yang terakhir untuk reaksi dari amida itu ada reduksi dengan LiAlH4. Jadi LiAlH4 itu termasuk reduktor yang sangat-sangat kuat. Biasanya dipakai untuk mereduksi asam karboksilat, mereduksi amida ini juga gitu. Kalau amida nanti akan direduksi menjadi amina. Ini. Jadi mekanisme di sini LiAlH4 di sini hanya itu berupa hidrida, jadi bukan menjadi H+, tapi berupa H- gitu, hidrida. Makanya H- di sini yang akan menyerang C karbonil di sini. Karena H di sini muatannya negatif gitu. Kenapa hanya bisa negatif? Karena dari Al sendiri itu elektronegativitasnya sangat jauh di bawah H. Oleh karena itu, ini Al momen dipolnya positif dan H momen dipolnya negatif. Lalu selanjutnya, karena H tadi sudah putus ya, udah dibawa menjadi H negatif, yang tersisa adalah AlH3 netral. Nah, dari sini O negatif akan menyerang Al. Di sini muatannya negatif dan Al ini
momen dipolnya positif. Jadi menyerang Al, nanti berikatan di sini jadi OAlH3. Setelah itu gugus ini akan lepas dan pasangan elektron bebas ini akan membentuk ikatan rangkap di sini. Nah setelah lepas tadi kan ini udah tersebutkan ya, ada 4 ikatan. N-nya ini belum stabil, masih positif muatannya. Jadi di sini nanti dari hidrida AlH4 akan kembali menyerang C untuk memberikan H-nya begitu. Jadi kalau aku gambarkan singkatnya mungkin ini agak langsung lompat ya. Jadi ini tuh kalau digambarkan lagi sebenarnya C ini tuh nanti kalau ini berpindah ya, ikatan elektron di sini C-nya akan menjadi positif nih. Baru N-nya tetap jadi netral dan H. Nah, makanya ada hidrida yang akan menyerang C di sini. Maka terbentuk senyawa ini begitu. Mungkin aku jabarin aja jadi CH gitu. Nah, bisa dilihat kalau reduksi amida itu akan berubah menjadi amina. Di sini aminanya amina sekunder. Oke. Untuk reaksi-reaksi yang terjadi pada N3-dimetilbenzamida udah selesai. Ada hidrolisis dan juga reduksi dengan LiAlH4. Mungkin dari teman ada yang mau ditanyain nggak untuk dari awal sampai akhir? Kalau misalnya nggak ada, aku terbuka kalau misalnya teman-teman ngelihat hasil jawabanku misalnya ada yang salah perlu dikoreksi, itu bisa banget langsung sampein ke aku atau mungkin lewat teman-teman seangkatan yang nanti bisa disampaikan ke aku gitu. Terus mungkin untuk UAS ini dari teman-teman bisa perbanyak latihan, terus juga bisa dibuka buku yang tadi aku saranin karena soal tahun lalu itu bener-bener sama dari buku itu diambilnya gitu. Untuk terutama untuk nomor 3 sama 4 itu bener-bener sama persis soalnya. Jadi nggak ada salahnya kalau teman-teman latihan dari buku itu, siapa tahu keluar pas UAS nanti gitu kan. Gitu sih. Dan untuk UAS ini bab yang perlu teman-teman fokuskan itu ya tadi di asam karboksilat dan turunannya. Dari ester, amida, terus ada ester, amida, anhidrida, asil halida, dan lain sebagainya. Gitu, udah cukup sih dari aku. Kalau misalnya nggak ada yang mau ditanya, mungkin aku kembalikan ke teman-teman, ke Akbar ya tadi. Iya, Kak. Oke. Oke. Mungkin terima kasih kepada Kak Nena yang sudah membagikan ilmunya. Karena mungkin tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, teman-teman jangan lupa presensi ya. Oke, terima kasih.